Oke, materi yang kedua yaitu asosiasi diferensial. Menurut Sutherland, pelaku kriminal adalah perilaku yang dapat dipelajari. Berikut proses terjadinya. Yang pertama, perilaku jahat dapat dipelajari. Jadi seseorang dapat melihat, memperhatikan, dan meniru orang lain melakukan kejahatan. Yang kedua, dipelajari dari orang lain dalam suatu proses interaksi. Tidak harus interaksi pun bisa sebenarnya. Karena zaman sekarang kita bisa berinteraksi di media sosial kan. Kemudian yang ketiga, dari pergaulan yang akrab. Tidak harus akrab seperti tadi karena kita bisa berhubungan dengan orang lain dengan mudah di media sosial atau di platform lain. Yang keempat, apa yang dipelajari? Yaitu mengenai motif-motif tertentu dalam melakukan kejahatan. Kemudian cara melakukan kejahatan tersebut. Yang kelima yaitu berperilaku delikuen atau menyimpang karena lebih banyak berhubungan dengan pola tingkah laku jahat daripada tidak. Jadi orang yang berperilaku menyimpang lebih senang bergaul dengan mereka yang sesama menyimpang daripada yang tidak berperilaku menyimpang. Kemudian teori anomi atau tanpa norma. Menurut Merton, dalam keadaan tertentu pelanggaran terhadap aturan masyarakat dianggap sebagai hal yang normal. Jadi maksudnya bahwa sebetulnya tidak normal, tetapi karena masyarakat menganggap itu merupakan hal yang biasa dilakukan hingga dianggap menjadi normal. Kedua, tindakan penyimpangan dipandang sebagai tindakan yang membudaya dan lembaga. Jadi karena sudah biasa masyarakat menganggap perilaku menyimpang tadi dianggap hal yang biasa dilakukan dan bukan sebuah hal yang melanggar peraturan. Kemudian teori tegang atau string theory itu dikemukakan oleh Emil Durkheim, yaitu manusia pada dasarnya makhluk melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi besar. Jadi contohnya seorang yang gajinya kecil ingin hidup mewah dan kemudian terputus dan keinginan dan cara menyapainya menyebabkan dia tadi menjadi stres atau tegang dan akhirnya melakukan kejahatan. Yang ketiga, manusia pada dasarnya baik karena kondisi sosial lah yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan dan akhirnya melakukan kejahatan. Yang berikutnya yaitu teori kontrol sosial. Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, teman sekolah, teman sebaya yang terikat dengan individu tersebut. Ada 4 unsur kunci dalam teori sosial yaitu kasih sayang, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan. Itu dia tadi teori-teori kriminologi. Kita akan sambung dengan materi selanjutnya. Terima kasih.